kembali lagi di Podcast Sela. Podcast Sela masih bersama kami dan bersama bintang tamu kami ya, Bapak Aji Ji Almazid yang seorang penulis waktu SMP-nya. Kembali lagi ke obrolan yang tadi sebelum kita tinggalin di segmen 1 tentang novelnya Ji. Wah. Jadi setelah novel itu jadi, terus publish. Iya. Apa yang lu rasain Ji? Ngerasain apa ya? Jadi kaya. Oh ya? Enggak. bukannya kecil ya katanya. Oke. Kayaknya anak SMP lumayan loh. Lumayan ya, dapat duit sendiri kan. Dulu sekitar 3 juta ya. Oh serius? 2000. Ya buat anak SMP. Iya. 3 juta ya. Lumayan Langsung banget. Pro shop gitu-gitu kan. Wow, beli distro nih. Iya. Zaman itu. Tapi ya itu karena waktu saya nulis itu iseng luar biasa ya. Banyak lah alasan dorongannya ya iseng dan juga lebih ke proof of concept. Iya. Nulis gini doang gue bisa gitu. Iya. Jadi lebih ke waktu itu nulisnya ya proof of concept aja. Sama ya proof sama orang tua waktu itu baru dibeliin komputer kayak ini udah beli mahal nih. Menghasilkan sesuatu tuh. Menghasilkan apa bisanya gitu. Akhirnya ya pas nulis buku selesai gitu. Terbayar gitu. Tapi bagus ya, berarti disupport juga ya sama Disupport orang ya? tua. Disupport Terus? sampai bukunya yang saya dapat gratis habis gitu. Dibagi-bagi. Dibagi-bagiin. Terus nggak disuruh nulis lagi? Waktu itu ya nulis lagi, coba dulu nulis lagi waktu SMA nulis lagi, masih komedi, nyoba komedi tapi nggak berhasil diselesaikan gitu. Oke. Karena waktu itu ada sampai skripnya tuh selesai, sampai skripnya hilang sih sekarang. Jadi skripnya selesai tapi waktu itu soal karena waktu itu pengaruhnya ini ya kayak dari cerita nyata terus dikomedikan gitu kan. Waktu itu karena udah SMA terus temanya cinta-cintaan nih percintaan remaja gitu ya. Tapi karena udah jadi terus pas baca lagi wah malu sendiri. Takut dibaca sama yang bersangkutan ya. Ada perdebatan malu sendiri ada itu. perdebatan malu sendiri terus tuh jadi penulis kayaknya emang gak cocok. Tapi kalau publish buku tuh memang malunya kan terus ada karena itu kan di record dan segala rupa gitu. ya. Sampai sekarang ngecek Tokopedia itu bukunya ada lah. UN Undercolor tuh ada. Oh ada. Kok kita nggak dikasih nih di sini? Kita beli. Iya nih. Terus setelah itu masuk SMA dan lain-lain. Ya masuk SMA, nah di SMA itu gue ketemu sama drive-nya udah berubah ya ternyata kayaknya gue nggak mau jadi penulis deh gitu. Oke. Sampai lebih kuatnya itu waktu itu pengen jadi seniman, ketemu satu guru namanya Aryo gitu kan. Dia ITB 99 ya. Ini guru yang berkesan ini. Ya, berkesannya lebih karena ya dia ngasih knowledge yang lebih gitu soal soal kemungkinan profesi menjadi seniman, terus tentang sejarah seni. Waktu itu juga saya suka sejarah, terus ketemu guru sejarah juga yang keren waktu itu kan. Guru sejarah namanya Patrick Matanasi. Dia sekarang kontributor untuk Tirto dari awal berdiri Tirto dia udah di sana. Dia guru sejarah, jadi kayak kita dulu obrolannya cukup waktu SMA itu karena kita boarding school ya, jadi kesempatan ngobrol sama guru itu bisa di luar 24 jam ya. per jam. Kita beneran 24 jam gitu. Ketemu guru kadang ngobrol sampai jam 3. Ngobrol macam-macam gitu, ngobrol. Ya jadi beyond yang di kelas lah. Di kelas kita ya bego-bego aja, tapi kayak kalau di luar kita kayak temen. Mereka suka challenge ya critical thinking dan sebagainya. Jadi waktu itu ya ngobrol sama gurunya berkesan banget sih waktu itu. Aku ngerasain matu ngajar di boarding school. Pernah juga Pernah. Di Terus pesantren mana? ada di Jakarta di MH Tamrin. Itu tuh sampai tidur di si studennya tidur sama kita gitu. Miss mau ikut tidur sini ya, sampai ngobrol sampai pagi gitu. Gitu banget ya. Jadi yang kayak kalau di boarding school tuh ya gitu, kita misalnya ketemu murid yang fans Muse juga, nanti ada yang cewek-ceweknya waktu itu Muse ya, kita waktu itu Muse. Jadi gurunya juga suka Muse, jadi suka ada dorm party nonton Muse di projection yang gitu-gitu. Terus ada yang yang ngobrolin, ada kesempatan kita bisa
di boarding school itu kayak ngobrolin filsafat dan sebagainya gitu ada banget gitu. Ada ruangannya buat itu ya. Itu banget. Buat yang pengen tahu ya bisa yang murid-murid yang kurios bisa tuh ngegali dari gurunya. Nah kebetulan waktu itu ya gurunya ada si Pak Patrick itu yang gue inget banget sama si Aryo itu mereka juga yang udah sampai manggil si. Iya. Udah berarti udah gini bang. Gue mau nanya ini sekolah termasuk sekolah mahal nggak di Palembang? Beasiswa. Mahal. Mahal dalam artian ya mahal ya masuknya gak sembarangan ya. Iya diseleksi tapi jadi semua yang masuk situ beasiswa. Sampai sekarang tuh kan udah gue tuh angkatan pertama. Oke. Jadi bagusnya memang bukan dari bayar ya. Bukan dari tapi bayar. Dari memang yang katakanlah yang terbaik dimasukin ke situ gitu yang lolos seleksi. Waktu itu gue tuh angkatan pertama dan cuman 80 orang. 80 orang. Satu angkatan. Ini dari seluruh Palembang. Satu provinsi. Satu provinsi plus ngambil dari Bandung juga. Dari Bandung itu 6 orang apa 5 orang gitu. 5 orang dari Bandung. 3 orang dari Jawa Timur, terus dari Kalimantan dari Kalimantan itu angkatan gua, terus angkatan bawah ngambil dari Aceh dan sebagainya. Jadi mencoba untuk bikin biar lebih ke bukan multikultural, ya lebih multi daerah lah ya. Nggak cuma nggak cuma orang Palembang aja gitu ya. Iya. Oh keren. Udah berapa lama tuh berarti? Sekolah 2009 sampai sekarang sampai 10 tahun ya. 10 tahun setelah gue lulus. Kalau dari berdiri berarti udah 12 tahun. Iya. Keren ya. Sampai sekarang itu masih dengan pola yang sama. Masih pola yang sama. Full beasiswa juga. Full beasiswa semuanya. Dari Pemprov. Kita ngobrolin tentang pendidikan ya. Langsung kita tadi kan udah ngobrolin tentang Aji dan lain-lain. Ji, tentang pendidikan secara general dulu menurut Aji itu apa sih? Dari sudut pandang Aji itu pendidikan tuh artinya apa atau gimana? Nah. Susah juga. Pendidikan gitu. Kalau pendidikan bagi gue sih sebenarnya ruang belajar yang terbuka ya, maksudnya bukan cuman belajar dari orang gitu, tapi belajar dari mensalurkan rasa ini sih, penasaran gitu. Sebenarnya itu drive pendidikan tuh pasti drive sebetulnya itu ya, drive manusia banget sih. Iya. Drive manusia. Naturally gitu ya. Kita tuh seek for education gitu. Kayaknya tuh beda dengan ya katakan ini cukup membedakan misalnya dengan hewan gitu, kayak laba-laba mereka bikin sarangnya itu dari lahir mereka langsung bisa gitu ya. Iya. Itu innate behavior. Kalau manusia kayaknya enggak, kita selalu curious untuk lebih nambah expand gitu ya. Dan pendidikan itu adalah cara untuk jalannya untuk mengekspand. Salah satu cara untuk expand. Oke. Dan sangat manusia gitu. Oh, menurut Aziz pendidikan tuh sangat manusia banget. Iya. Oke. Nah, ini kan ngomongin pendidikan hari ini ya, Ji ya. Iya. Kita ngelihat bahwa ada pola-pola pendidikan yang model baru lah ya saat pandemi ini kan. Aji tadi cerita tuh. Aji kan 4 tahun nih ngajar sebagai pengajar, di mana di tahun sekarang semua tiba-tiba berubah yang jadi tadinya sekolahnya tatap muka gitu kan. Dan Aji juga tahu manfaatnya boarding school, bisa share sama guru segitunya. Terus Aji juga mengajar sebelumnya offline, sekarang jadi online, Ji. Gimana menurut Aji itu? Sulit nggak atau malah menyenangkan? Apa bedanya? Bedanya apa sih, Ji? Gitu. Ya. Oke. Langsung aja ke tadi Ji, perubahan ke pandemi cerita. Jadi waktu pandemi itu memang ditanya sebenarnya kasusnya tuh rasanya di guru-guru itu cukup katastrofik lah ya, bencana gitu. Jadi karena kita sudah menyiapkan muanya itu untuk semester itu udah jauh-jauh hari, kita udah nyiapin soal apa yang mau diajarkan, sampai field tripnya kemana, si anak spesial ini kita gimana nih improve-nya di semester ini, semuanya tuh udah ada settingannya lah, sampai bahkan kita bootcamp gitu 3 hari
di satu hotel gitu, terus kita guru-gurunya sama kepala sekolahnya gitu. Sudah sampai kenceng-kencengan lah kita. Soal ini murid harus gimana, seni itu harus gimana. Terus apalagi untuk waktu itu anak SD itu seni itu cukup di push ya. Seni itu di push gitu karena seni itu kayak medianya terutama untuk anak SD itu kepake banget. Jadi pendidikan seni itu dipakai gimana nih, si anak di sains gua ajarin A, di bahasa gua ajarin B, mereka mengkomunikasikannya gimana nih Mr. Aji langsung gitu, gimana nih Pak Aji gitu. Jadi harus, untuk integrating integrating semuanya itu tuh mengkomunikasikan betul. Ke seni. Nah itu kita udah kerja keras sampai akhirnya si pandemi sekitar hari Jumat itu pemerintah malam-malam itu udah mengeluarkan surat, malam-malam banget itu, malam-malam. Kebiasaannya malam-malam. Mereka tuh beneran malam-malam gitu. Si suratnya keluar. Gimana nih gitu. Kita coba online semuanya. Akhirnya diputusin, oke, pakai Google Meet, nanti kayak gini kayak gitu. Dalam waktu 2 hari itu hari Senin itu kita liburin akhirnya. Hari Senin itu kita rembukan sama guru ini gimana dijelasin lagi semuanya, cara pakai Google Classroom, semuanya dalam 1 hari gitu. Baik ke guru dan juga ke murid. Dan murid ngikutin aja. Murid belum. Jadi belum ke gurunya dulu. Hari Selasa itu baru lambat-lambat kita mulai pokoknya malamnya itu mereka ke orang tua ngasih tahu ini keadaannya seperti ini, harus siapin nanti pakai Google Meet. Itu kerasa banget waktu itu orang tua yang repot. Itu kan seperti yang mengenang waktu-waktu itu orang tua yang paling repot. Pasti sih ya. Terutama SD. Nggak ada gadgetnya, nggak ada apanya gitu kan. Ditambah lagi waktu itu keadaannya beberapa petinggi sekolah juga nggak mau nurunin standar. Di awal itu kita bersikeras, ini standarnya harus tetap sama, ini kita nggak boleh terlihat tidak siap gitu. Iya. Ya akhirnya kan memang di kitanya itu cukup capek banget. Ditambah lagi orang tuanya kok cuman kayak gini dan sebagainya. Iya. Waktu itu berasa banget tuh pressure-nya. Itu sekitar bulan ini ya, Mei gitu ya. Iya. Kalau nggak salah. Setahun lalu berarti ini pas. Tahun lalu pas. Sekitar setahun lalu. Nah setelah setahun nih Ji, jalan kan ya. Udah biasa atau gimana? Terus kendalanya waktu mindahin seni rupa nih ke online kan menarik tuh. Iya, yang biasanya kita bisa harus lihat mereka gambar gitu kan. Rubuh semua dong berarti yang lu rencanain. Rubuh semua. Nah waktu itu sempat nih kan gue sekarang nggak ngajar SD, tapi sempat tuh berarti sekitar 3 bulan sampai 4 bulan itu yang SD. Ini ada perbedaan dari standar sebenarnya. Karena yang SD ini kurikulumnya berbeda kan. Antara gue ngajar SD sama ngajar SMP, walaupun itu di satu institusi yang sama, tapi karena kurikulumnya beda dan kepala sekolahnya beda, gayanya juga beda. Nah ini sekolah itu memang bergantung banget dengan keputusan kepala sekolahnya. Nah kalau kepala sekolah SD ini dia memilih kurikulumnya kan dia pakai IB. IBPYP atau namanya itu International Baccalaureate Primary Years Program. Apa itu Ji? Ini adalah franchise pendidikan. Bisnis lagi. Nanti kita bicarain. Itu bisnis banget karena mereka nyediain nanti. Kita tahu ya. Oke, nanti kita. Soal bisnis pendidikan. Tapi ini mungkin bisa kita tiru. Nanti coba kita. Ini seru nih kalau ngomongin bisnis, tapi beda. Kita ngomongin ini dulu soal pendidikan yang konseptual dan empirikal ini soal pengalaman. Jadi kayak ya ini kalau yang di SD ini cara mereka melihat seni pun itu beda. Cara melihat mereka pendidikan seni antara yang kepala sekolah SMP sama SD itu beda. Karena juga view-nya dilihat dari si dua kurikulum. Nah, kurikulum IB ini menjadikan si seni ini harus harus ada di center. Karena di seni ini kayak apa ya? Kayak cara
siswa itu berkomunikasi. Ya. Jadi dipakai banget sih seni. Jadi mereka gue belajar sains, gue pengen menceritakan ini. Akhirnya biasanya seni rupa harus bisa memfasilitasi itu. Misalnya bikin poster, bikin alat peraga, kita bikin apa gitu, display, bikin komik science dan sebagainya. Jadi seni itu dipakai. Jadi waktu di online itu harus hadir, tetap harus hadir. Oh ya, sesuai kurikulum itu harus hadir. Itu susah banget. Jadi waktu itu pengalamannya guru-guru itu terutama saya sendiri itu jadinya kerjanya berapa kali lipat ya jadinya. Jadi bukan cuman karena situasinya itu saya tuh harus ngerjain, harus bikin dokumen sebelum ngajar itu harus bikin dokumen apa yang mau disampaikan. Terus dokumen itu akan dilemparkan ke wali kelas. Wali kelas kasih feedback, masuk, wali kelas lempar lagi ke kepala sekolah. Ada perubahan, itu harus segera diganti. Harus segera diganti karena keputusannya itu muncul ya karena ini online. Jadi lebih termonitor gitu jadinya. Jadi cara kita ngasih materi pun luar biasa termonitor gitu. Karena ini sangat istilahnya sangat bukan dadakan. Ya ini sangat dadakan, tidak terencana. Jadi tapi nggak mau terlihat tidak terencana gitu. Jadi akhirnya lebih ketat keputusannya. Terus pas lempar ke murid itu tuh setelah disiapin 2 hari sebelumnya. Karena gaya si model kurikulum ini penuh dengan improvisasi. Kayak si wali kelas barusan ngajarin ini seni rupa harus apa. Biasanya itu kalau di offline gue tuh masih bisa improvisasi. Bisa nih gue ajarin ini. Itu tuh bisa 3 jam sebelum ngajar dan sebagainya. Tapi itu jadinya lebih banyak. Akhirnya makan waktunya banyak banget waktu itu. Jadi sebagai part time waktu itu kerjanya harus full time justru waktu pandemi. Karena ngambil waktu. Pertama ya ngambil waktu yang harusnya sudah dibicarakan sebelum 1 semester lalu dibicarain lagi. Semuanya berubah. Yang disampaikan pokoknya jadinya waktu itu full time itu termasuk jadi salah satu keputusan kayaknya kalau misalnya semester depan masih online kayaknya stop dulu nih yang SD. Karena udah makan waktu juga ya karena di udah makan SMP waktu dan banyak. SMA. Karena waktu itu yang SMA agak terbengkalai juga karena gue dulu ngajar SMP SMA setelah dibanding-bandingin. Nah ini beda lagi dengan yang SMP SMA karena mereka itu pakai Cambridge. Di mana Cambridge itu sistemnya exam, bukan sistem kurikulum yang holistik. Jadi mereka itu sistemnya exam. Jadi memang kelihatan kalau yang Cambridge itu mereka punya mata pelajaran yang diunggulkan dan diikutkan ke Cambridge. Benar. Jadi mata kuliah yang tidak diikutkan dengan Cambridge bukan prioritas yang segitunya. Dan juga bukan nilai jual mereka ya sebagai sekolah. Nah, jadinya untuk seni itu cukup ringan. Kayak lu bisa kompromis gitu. Di pelajaran lu gitu. Misal yang penting Google Classroom, instruksi, kelas itu cuman menyampaikan instruksi dan memberikan presentasi, sebenarnya lebih kayak gitu. Pelajaran dia lebih fluid. Yang penting mereka masih dapat pelajaran seni rupa. Gitu. Jadi sebenarnya kalau mau idealis gitu pendidikannya IB. Bagusnya di yang di SD IB. Tadi ya di kurikulum IB gitu. Betul. Cuman karena lagi pandemi gini. Capeknya luar biasa. Jadi memilih untuk yang SMP dulu dan SMA. SMA. Nah, kalau SMP SMA itu sebenarnya untuk seninya lebih ke additional. Lebih ke additional dan lebih ikut ke kurikulum nasional. Lebih ikut ke kurikulum nasional. Jadi kalau kurikulum nasional kan dia tidak begitu nggak begitu ketat ya. Beda dengan pandangan pendidikan seni di kurikulum nasional itu sangat bukan terbatas ya.
pandangan mereka tuh terbatas sehingga kita juga jadinya ya bebas gitu. Oke. Dalam artian misalnya satu KD itu dia cuman bilang siswa mampu memahami karya seni 2 dimensi, udah gitu aja. Oke. Kan 2 dimensi ya bisa macam-macam gitu. Iya. Jadi itu keterbatasan Kurnas sebenarnya, beda dengan kurikulum yang diadopsi dari luar sebenarnya. Cambridge pun tapi kayak gitu. Cambridge enggak, Cambridge lebih komprehensif sih. Walaupun sistemnya exam, dia enggak, Cambridge sistemnya exam kan, jadi dia punya standar examnya. Ada exam. Oke. Iya, ini menarik banget. Ini apa namanya, dari tadi banyak istilah-istilah pendidikan yang kurang familiar mungkin ya. Mungkin bisa di ini sedikit, tapi mau nanya dulu, itu Aji belajarnya kurikulum itu pas jadi guru di situ atau memang kan sudah udah tahu sekolah sebelumnya? pendidikan ya? Sebenarnya lebih ke, kalau ke kurikulum itu lebih karena ini sih, waktu SMA. Waktu SMA karena pakai Cambridge. Pakai Cambridge. Oh, jadi tahu familiar gitu. Familiar, terus ngelihat apa nih yang lebih bagus dari ini, penasaran dong gitu. Kayaknya nih oke nih. Jadi apa memang nih yang cari lebih sendiri IB juga langsung ya. ketemu ya. Ketemulah IB, terus ngelihat IB, ternyata di sekolah kita tuh mencoba mengaplikasikan IB itu sebenarnya gitu. Mungkin bisa brief sedikit ya, dikasih tahu tentang IB, terus Cambridge, terus dengan KTSP gitu, bedanya tuh apa? Kalau misalnya kita sekolah di sekolah negeri nih di Kota Bandung, itu kurikulumnya apa? Kurikulum nasional. Kurikulum nasional. Kurikulum nasional yang sudah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Semua sekolah negeri ya. Semua sekolah negeri itu harus mengikuti RPP-nya. Iya. Capek banget bikin RPP, gua pernah bikin dulu. Dibikin-bikinin lagi. Tebel banget. RPP. Jadi jadi guru-guru mengajarkan berdasarkan RPP. Jadi kalau di Kurnas itu kan kita ada kompetensi, ada indikator pengajaran, terus ada kompetensi dasar dan kompetensi inti gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi misalnya di seni rupa KD-nya untuk kelas ini kompetensi dasarnya siswa mampu apa gitu misalnya, siswa mampu apa, siswa memahami apa gitu. Jadi tadi praktik misalnya dan teori memahami gitu. Gambar 2 dimensi. Gambar 2 dimensi, flora dan fauna gitu. Mampu dan bisa gitu, paham dan bisa biasanya kayak gitu kan. Padanannya gitu. Nah, itu harus diikutin oleh guru-gurunya dan diajarkan ke murid-muridnya. Di seluruh Indonesia itu ikut itu. Di seluruh Indonesia harus ikut itu. Terus apa yang menentukan kompetensinya nanti itu ditentukan di ujian nasional dan ujian sekolah. Kayak gitu. Terus penilaiannya yaitu dari rapot dan ijazah hasilnya. Ya, outputnya. Itu adalah outputnya itu yang kalau misalnya di kurikulum nasional dan yang dimana diaplikasikan oleh sekolah-sekolah negeri dan swasta di Indonesia. Kalau swasta tuh punya pilihan ya menggunakan Kurnas atau menggunakan kurikulum setelah diakreditasi. Setelah diakreditasi. Kalau misalnya belum, mereka harus ikut Kurnas juga. Oh gitu. Kalau udah terakreditasi. Kalau sudah terakreditasi. Minimal apa tuh? B. Enggak, harus internasional. Akreditasi internasional baru mereka bisa menggunakan kurikulum internasional. Jadi ada misalnya akreditasi A itu belum mereka kalau mau mengaplikasiin si kurikulum luar tetap Kurnas tetap harus dijalani. Tapi kalau misalnya dia sudah ini internasional full gitu. Berarti dia sudah jadi center, udah dapat certified oleh kurikulum internasionalnya dan udah di approve sama Dikbud. Baru bisa mereka menolak untuk menggunakan Kurnas. Nah tadi kalau bedanya si Cambridge dengan Kurnas atau Cambridge dengan IB dengan Kurnas. Jadi di dalam satu pendidikan tentunya ada yang namanya bisnis pendidikan. Kirain apa? Nah, ya di bisnis pendidik di
Ji rada kesini dikit Ji. Nah gitu. Aduh, biar lightingnya oke nih. Nah kalau gini oke nih. Nah kadang-kadang itu di dalam ya ini ya. Jadi kan ya sekolah itu tumbuh gitu terus kebutuhan untuk pendidikan juga jadinya tidak cuman sebatas masuk sekolah lulus jadi apa gitu, tapi ada juga nilai-nilai yang sepertinya karena ini ya mungkin pandangan kita ini juga bergantung ke pandangan kita terhadap pendidikan. Sebenarnya pendidikan itu untuk apa gitu. Macam-macam akhirnya kan muncul ada yang pendidikan pendidikan biar bisa kerja nantinya. Terus ada pendidikan emang biar mau knowledge gitu ya. Mau knowledge gitu. Pendidikan karena si anak harus bisa disiplin dan itu juga bergantung ke orang tuanya juga pola ajar di rumah gitu. Terus orang tua memproyeksikan anaknya masuk sekolah mana dulu. Pertama ini kan di pendidikan dasar ya, jadinya ini juga sangat bergantung dengan orang tua. Nah, dari kebutuhan ini muncullah sekolah-sekolah yang akhirnya mencoba untuk menyesuaikan kebutuhan, di mana melihat kurikulum nasional sepertinya nggak bisa nih memfasilitasi keinginan yang ditawarkan, yang ternyata lebih banyak ditawarkan di kurikulum luar. Misalnya soal interdisipliner, pokoknya ya itu juga pertimbangan-pertimbangan yang cukup beragam sih sebenarnya soal apakah benar kurikulum internasional lebih baik, ya belum tentu sebenarnya. Tapi kan ada kebutuhan yang sebenarnya lebih terjawab di tergantung si konsumennya kali ya. Tergantung di konsumennya gitu. Terus muncul juga akhirnya kan ada kebutuhan untuk mengadopsi berbagai macam model-model pendidikan. Nah, masuklah di sini beberapa institusi-institusi yang ternyata bisa memberikan fasilitas-fasilitas kurikulum atau model-model pendidikan, terutama dari luar. Kebetulan di Indonesia belum ada ya yang lokal. Yang lokal itu belum ada. Ini akan kayaknya Cikal kayaknya akan bikin mungkin. Akan mungkin ya, walaupun masih pakai IB ya sekarang. Cikal kebanyakan pakai IB. Tapi mereka lagi menggodok. Mereka sendiri ya, mereka akan keluarin. Nah, itulah. Jadi kan ada kebutuhan. Buat model gitu. Iya, jadi model-model kurikulum ini jadi salah satu produk-produk pendidikan yang mungkin baru muncul di abad ini ya kayaknya. Jadi karena ada kebutuhan itu ya, kebutuhan sepertinya yang mode seperti itu lebih bagus. Atau misalnya karena kita pengen kesana. Iya, atau karena kita pengen kesana arahnya gitu. Jadi ada macam-macam lah. Nah, terus yang cukup populer di Indonesia yang diadopsi selain kurikulum nasional itu tuh sebenarnya ada dua. Pertama itu ada yang namanya Cambridge University kurikulum. Cambridge University. Biasanya yang diadopsi dengan nama IGCSE atau International General C-nya apa ya? Certification. Bukan Cambridge. Ya gitulah. IGCSE itu adalah produk Cambridge. Yang berbentuk exam. Jadi kurikulumnya itu dibentuk untuk agar siswa bisa menjawab soal exam standar examnya Cambridge. Tahan dulu Ji, segmen berikutnya Ji. Ini soalnya habis waktunya Ji. Bernafas dulu sedikit. Kita berikutnya akan diulang sedikit tentang masalah kurikulum ini. Jadi istilah-istilahnya ini menarik nih untuk diketahui. Oke? Yo. Ya, kembali lagi ke segmen berapa ini, Ri? 3. Tadi lagi ngomongin tentang kurikulum. Tadi tuh sampai Cambridge ya. Gimana Ji? Cambridge atau yang biasa dipakai tuh IGCSE. Atau International General Certificate of Secondary Education. IGCSE. Aduh, banyak banget ya. IGCSE ini basisnya itu exam. Jadi mirip kurikulum nasional sebenarnya. Jadi basisnya exam, di mana kurikulumnya itu dibentuk agar siswa bisa menjawab exam. Gitu. Tapi examnya tentunya tuh cukup beda tawarannya dengan exam yang dimiliki Kurnas.
Levelnya atau gimana? Levelnya itu secara kesulitan lebih gampang. Oh ya? Oke. Itu pasti shock. Dia lebih gampang secara kesulitan, katakanlah matematika gitu. Oke. Kalau misalnya harus diadu-adu, kesulitan matematika UN yang bisa UN 100 beneran dengan pasti bisa sama Cambridge sebenarnya pasti lebih jago ini secara kalau misalnya yang bisa Cambridge belum tentu bisa UN gitu. Oke. Karena kesulitan yang ditawarkan Cambridge itu bukan di sana, bukan yang seperti ditawarkan di UN yaitu menghafal, menghitung yang banyak gitu. Tapi kalau di Cambridge itu lebih ke problem solving sama endurance sebenarnya. Endurance dalam mengerjakan, karena misalnya untuk matematika fisika atau yang ada hitung-hitungan, kalkulator itu wajib dipakai. Kalkulator itu boleh dipakai. Sementara kita sumput-sumput dulu ya. Kalkulator. Kalau ini justru enggak, karena endurance-nya itu lebih ke critical thinking-nya, lebih dijalanin, essay. Ya. Seperti itu. Apalagi kalau yang saya ingat itu waktu ambil Cambridge, kan waktu ngambil Cambridge itu yang paling kita sulit, itu yang paling kita nggak bisa, dan kayaknya kesulitannya yang akan kesulitan orang-orang yang biasa kurnas adalah ekonomi biasanya. Pelajaran ekonomi. Itu susahnya karena kita harus bikin esai. Setiap jawaban tuh harus esai, semuanya dijawab dengan esai. Logika esai itu ternyata kita nggak terbiasa ya. Ini cocoknya buat yang olimpiade ya. Iya, yang olimpiade itu bisa masuk banget. Ya lebih dekat ke olimpiade. Sebagai pengajar olimpiade ini. Terus terus Cambridge itu memudahkan dengan adanya level sebenarnya. Jadi ada beberapa paper. Jadi misalnya setiap pelajaran, misalnya matematika dia ada pilihan paper. Guru itu bisa menentukan, lu tuh nggak terlalu jago nih matematika. Jadi paper A aja gitu, paper itu paling A bawah. Aja yang lebih gampang. Dengan jadi kayak ada misalnya ada 6 paper, lu nyelesain 3 paper aja, nilai minimal dapatnya. Bisa kayak gitu. Jadi ada pilihan. Cambridge itu memberikan pilihan moderate gitu. Jadi bisa lebih moderate, bisa lebih excellence gitu dan sebagainya. Sesuai kemampuan muridnya. Jadi nggak dipaksakan. Itu yang bedanya dengan kurnas kali ya. Kurnas semua harus pukul rata. Pukul rata. Kalau itu dia bisa milih, kalau lu memang pasrah kayaknya nggak akan nih dapat 100, ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi itu bagusnya kita si anak jadi bisa fokus ke yang dia mau. Iya, misalnya gue ternyata hebatnya di di ekonomi gitu. Seni rupa gitu. Gue nggak mau ini matematiknya banget. Ya udah, matematikanya lu bikin 2 paper tapi nanti di sana. Terus kayak matematika pun dipisah, ada matematika, terus ada matematika apa gitu. Matematika kalkulus aja pokoknya deket kalkulus kayak gitu. Matematika. Jadi bisa ngambil ke sana gitu. Jadi ada option misalnya ekonomi itu ada pilihannya tuh, mereka kalau nggak salah ada sampai sekarang itu sekitar 70-an subjek untuk exam. Banyak ya. Itu yang bisa dipilih gitu. Yang bisa mereka pilih. Biasanya itu kalau ngikutin standar untuk masuk universitas itu biasanya minta at least ngambilnya 4 yang lulus. Biasanya subjek. Sebenarnya universitas 4 itu cukup untuk masuk universitas. Dari 70. Dari 70 sampai kan biasanya sekolah akhirnya milih biasanya di 7 atau 8. Iya. Kayak UN gitu kan ya. Yang esensial biasanya 7, ada 7 ya. 7 esensial itu udah pasti gitu. Language, matematika, peripaan, terus tambahan lagi agama bisa agama enggak tapi mereka ada tenang Cambridge menyediakan pilihan. Kalau di kuliah itu minor. Iya, dia juga ngelihat pasarnya ya, ada beberapa pasar yang agama penting banget, bener nggak? Bahkan bahasa Indonesia mereka punya sertifikasi Cambridge bahasa Indonesia itu mereka punya. Keren juga ya. Kalau ngelihat soalnya lucu-lucu deh. Bisa kok ngelihat soal Cambridge bahasa Indonesia gitu. Bagus. Biasanya memang untuk dia levelnya bahasa Indonesia itu
second language. Oke. Nah, untuk misalnya kenapa bisa sampai 70 ya karena English misalnya ada English literatur. Ada anak-anakannya lagi ya. Ada ESL, English as a second language gitu. Ada English for communication gitu. Ya macam-macam lagi, ada yang tapi yang paling tingginya tuh English literatur biasanya. Ada English writing kalau gitu ya. Yang ada yang dipisah lagi dikecil-kecilin gitu. Sunlings ada Sunlis. Sunda English. Harusnya Cambridge bikin nih Sunlis. As a third language. Language di mix Sunda dengan English itu. Kayak Singlish kan ada. Iya, ada Sunlis. Sunda English. Terus kalau yang tadi yang satu lagi nih baccalaureate. IB ini International Baccalaureate. Nah, ini diproduksi di Eropa ya? Skandinavian. Swedia lagi ya. Kita harus ke Swedia nih benar. Iya, dari tadi ya udah sign Swedia. Nah, kalau yang ini franchise sama franchise juga, franchise kurikulum bisnis pendidikan. Asik. Tapi kalau Eropaan biasanya ini ya agak kayak Montessori gitu ya. Jadi kayak lebih ke personal development gitu. Ya, lebih human centris. Lebih humanis. Pendidikan humanis. Itu yang sebenarnya dikejar oleh IB. Ini yang ngebedain antara Cambridge karena makanya tadi dibilang pendidikan holistik ya. Iya. Cambridge ini dia sering menyebut dirinya ya sebagai kurikulum holistik. Jadi mereka tidak punya standar exam yang seperti Cambridge. Si IB ini. Jadi si IB ini justru lebih ke sistem, lebih ngasih apa yang mereka tawarkan sebagai bisnis. Kalau Cambridge sebagai bisnis yang mereka tawarkan adalah mereka menjual papernya. Iya, menjual bahan ajarnya gitu ya? Bukan, menjual paper examnya. Satu paper, misalnya untuk kamu lulus math untuk dapat A matematika, kamu harus menyelesaikan 3 paper misalnya, paper 1 atau 2, paper 3 atau 4, paper 5 atau 6 misalnya seperti itu. Nah, itu dijual. Tapi Misalnya. kan bahan ajarnya pun harus mengikuti itu kan? Iya, tapi kan bahan ajarnya yaitu bukan yang sebenarnya mereka jual kan mereka ininya, tapi itu jadi kan mau nggak mau ya. Mau nggak mau. Terus beli bahan hebat ajar. Banget ya. Iya. Jadi misalnya satu papernya itu biasanya satu anak misalnya dia ngambil 2 paper, biasanya satu paper itu di $200. Lumayan ya. Jadi satu subjek bisa 3 paper mungkin ya $600. Wah. Per murid itu? Per murid. Kalau gue mau lebih gitu challenge-nya, gue mau 6 paper nih di biologi. Ngapain? Ya, karena di 3 paper cukup. Udah pas biasanya gitu ya. Kan ngasih option gitu. Biasanya gue lebih jago di paper yang paper 4 dan bisa pilih. Biasanya satu atau 2. Dikirain ada levelnya terus harus dari dasarnya gitu. Biasanya ada pilihnya modelnya kayak gitu. 1 atau 2, 3 atau 4, 5 wajib misalnya. Misalnya kayak gitu. Atau seperti apa? Ya setiap subjek beda-beda. Wah, repot juga ya. Gitu. Pas examnya. Iya. Itu biasanya, dibayar sama muridnya? Biasanya udah include dari kalau di sekolah di banyak sekolah di Indonesia biasanya udah include dengan biaya pendidikan mereka. Jadi udah sampai lulus udah all in. Ya, udah all in sebenarnya. Jadi mereka udah memprediksi aja ya, ambil rataannya kira-kira segini gitu. Satu anak seperti berapa. Oke. Wow. Itu tapi kan standarnya beda nih sama kayak UN Indonesia. Kalau misalnya mereka atau ada penyetaraan gitu dari exam Cambridge. Kalau misalnya dia arahnya, nah ini balik lagi tujuan pendidikannya apa? Kalau arahnya dia ingin setelah lulus dari SMA atau SMP-nya mau lanjut ke yang mengambil sertifikasi yang sama, ya sebenarnya UN emang nggak perlu gitu. Beda lagi ya kalau akhirnya mereka memutuskan untuk UN, ya sebenarnya dia salah pilih sekolah. Iya. Atau kalau misalnya ada yang lebih murah. Masuk universitas itu kan nggak usah ya. Nah, untuk masuk universitas sebenarnya kalau akhirnya dia nggak lewat jalur yang standar, yaitu SBMPTN atau SNMPTN, sebenarnya dia juga bisa pakai si sertifikasi internasional ini karena
beberapa universitas di Indonesia itu sudah menerima. Tapi sedikit banget kan itu. Tapi sedikit banget yang masuk. Sudah menerima. Oh iya, secara betul, langsung betul. Sertifikasi Cambridge. Tapi ITB menerima. Itu juga tapi nggak semua prodi. Kenapa? Wish, enggak biasa aja harusnya. Kayaknya nggak semua prodi deh. Seni rupa menerima. Ada soalnya. Oh ada. Ada, gue kenal deh. Oke. Ada yang masuk lewat situ. Umurnya udah ketuaan. Nah itu juga bisa jadi trik tuh. Karena udah nggak bisa SBMPTN kalau gitu udah nggak masuk 3 kali, ambil Cambridge. Gak jadi lagi umur. Riset lagi ya, awal lagi ya. Benar. Ada tuh yang kayak gitu. Tadi IB gimana penjelasannya? Nah kalau IB ini dia yang dia jual itu sebenarnya satu brandingnya. Oke. Biasanya IB itu lebih apa ya? Lebih prestis. Oke, desain Skandinavian gitu ya. IKEA gitu ya. Skandinavian industrialis lah. Warna-warnanya tuh coklat muda, biru muda gitu. Natural gitu. Beda ya harga Skandinavia. Ya, beda. Sama Jepara. Padahal kayunya jauh lebih bagus Jepara. Terus ya ini kalau satu yaitu nama IB juga cukup mentereng lah ya. Terus yang kedua itu yang mereka jual lagi adalah si sistem yang mereka tawarkan. Jadi ketika lu terdaftar di IB berarti lu bisa mengakses kayak training dari mereka. Oke. Terus untuk studentnya, untuk pengajarnya, untuk sekolah-sekolahnya gitu, untuk tim kurikulumnya. Jadi mereka yang dia tawarkan itu terus sistem yang mereka kasih gitu kan, sistem yang kalau IB itu dia itu punya kalau untuk SD dia beda-beda, ada jenjangnya, ada untuk SD, SMP dan SMA. Yep. Kalau Cambridge itu cuman secondary itu berarti SMP dan SMA. Secondary. Nah kalau IB ini dia dari SD. Dari SD mereka ada sistemnya. Terus yang SMP mereka ada sistemnya. Terus yang SMA mereka ada sistemnya lagi. Itu ada namanya masing-masing. Kalau SD itu namanya IB TYP, Primary Years Program. Kalau yang SMP MYP, Mid Year Program. Terus kalau yang SMA disebut DP, Diploma Program. Diploma Program. Nah sistemnya ini beda-beda ketiga ini. Jadi kalau misalnya yang SD itu mereka mata pelajarannya misalnya itu sistem mereka itu terikat dengan yang namanya transdisciplinary theme. Jadi ada tema-tema transdisipliner. Campur gitu semua. Nah tujuannya itu adalah sebenarnya mereka sangat humanis sebenarnya. Jadi humanisnya itu adalah dari tema-tema transdisipliner yang mereka berikan. Jadi sebenarnya mau pelajarannya ada mau sainsnya seperti apa diajarin itu tuh sebenarnya bebas asal lu pakai ide transdisipliner ini. Jadi yang adalah apa ide transdisipliner itu apa? Banyak ya, ada 7. Ada 7. Ya. Kombinasi antar disiplin gitu. Sistemnya seperti ini. Nah, nanti dicari dulu nih ya. Biar enggak salah disebut. Iya, benar. Biar enggak soalnya pertama jawabannya gitu. Besar banget nih sebagai Mr. seorang Aji. Guru nih. Tapi menarik ya, kita jadi tahu banyak juga. Jadi jenis-jenis franchise yang berseliweran di kita, McD, KFC kan kita taunya. Ini nah, pendidikan pun ada, itu sama. Tuh bisa jadi lahan bisnis juga nih. Iya, lahan bisnis banget. Jadi yang gua mau perhatiin tuh tadi ya sebenarnya yang menarik adalah dari si penemuan-penemuan ini gitu. Kalau kita ngomongin tadi yang misalnya kita juga ngobrol sama mahasiswa UPI gitu ya, bagaimana posisi UPI gitu sebagai institusi pendidikan yang menciptakan guru, nggak bisa, apakah mereka pernah berpikiran untuk menciptakan kurikulum yang model spesifik pendidikan sendiri untuk Indonesia gitu, atau yang bisa memang yang nggak usah ngambil seperti ini tapi punya power yang sama. Selain kita kan punya dulu CBSA. Iya, itu kan CBSA cara kan belajar siswa aktif, KBK itu kan gitu mirip ya antara keluar ke dalam belajarnya, terus kan
karena kembali lagi pergantian rezim semua ganti. Cuman kalau gue sih lihat dari institusi, kalau ngomongin pemerintah pengambil keputusan itu mah akan ada proses lagi ya. Cuman ngomongin institusi pendidikan sih, ngomongin UPI dalam hal ini, karena tadi juga kita ngobrol sama mahasiswa UPI. Kalau gue lihat ini ternyata UPI sebenarnya punya lahan yang luas ya untuk mereka menemukan kurikulum dan institusi pendidikan ya. Gua jadi kayak hasil risetnya mereka tuh nih, gua menemukan atau mensaja sebuah kurikulum Indonesia gitu. Iya, dan gantinya Cambridge gitu. Memang mereka yang posisinya paling tepat ya. Mereka yang paling tepat untuk bikin kayak gitu. Kayak udah aja itu mah kayak lahan mereka nggak ada yang pegang kan, sama sekolah pendidikan yang lain lah ya. Bener, mereka maksudnya udah long history gitu sebagai institusi pendidik. Udah boleh gitu ya, udah oke, gua percaya lah lu bikin gitu. Sebetulnya ya sama lah dengan Cambridge gitu, kalau mereka mau bikin model pendidikan kayak gitu. Jalurnya sih yang kita nggak kebayang ya sebenarnya. Gimana ya? Akhirnya kayak pemerintah ini bagus diimplementasikan gitu. Terus nggak tahu ya mana yang nggak bersuara atau mana yang nggak dengar. Balik lagi ini kalau sebenarnya ini kurikulum yang 2 ini tuh bagus, tapi memang kenyataannya tuh di praktiknya ini kadang-kadang itu nggak lebih dari sebuah marketing brand aja. Strategi bisnis. Nah, apakah perlu tuh teman-teman yang UPI yang akhirnya bisa tuh merumuskan ini juga memikirkan sebenarnya strategi bisnisnya. Nggak bisa naif, nggak mesti ketika kita ngomong bisnis pendidikan itu tuh kayak mengkorupsi. Kalem aja gitu ya. Sebenarnya memang ini yang pasti ujung-ujungnya adalah bisnis, karena juga ya bisnis itu nggak mesti artinya kita mengambil nggak ada eksploitasi di dalamnya gitu. Bahkan siapa tahu dengan ada bisnis model yang tepat misalnya, jadi pendidikan juga lebih tepat sasaran gitu. Kayak misal kebutuhan kita apa tuh terjawab. Tadi kan soalnya masalahnya kenapa muncul diimplementasikan si kurikulum itu di Indonesia, karena ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terjawab kan dengan kurikulum nasional gitu kan. Ada keinginan lebih dari beberapa pihak yang pengen pendidikannya tuh ke arah seperti ini. Makanya mereka kayak ini Kurnas nih kurang nih, makanya kita implementasi dari pendidikan lain. Benar-benar. Jadi menurut aku sih sebenarnya nggak masalah kalau bikin strategi ada bisnis. Kebutuhannya pendidikan pengen ke arah ke jalan Benar. agama. Jalan agama pesantren gitu. Karena ada kayak gitu sih sebenarnya. Dan ketika ngomongin bisnis itu ya ini bukan soal lu ngambil jadinya economical grade, nggak juga. Ini soal exchange ya. Kalau kita ngomongin bisnis, lu menawarkan apa dan lu bisa mengelola uang pendidikan ini jadi seperti apa sih? Jadi masalah. Mungkin jadi lebih baik juga dikelolanya. Kalau dikelola secara bisnis. Rame banget ini masih ngobrol tentang pendidikan dan segala model-modelnya di segmen ini. Nanti kita nyambung lagi, kayaknya kita akan banyak banget ngobrol tentang ini. Dan kondisi di Indonesia sih saat ini kayak gimana, Ji? Melihat sama tadi jelasin interdisiplin tadi apa? Transdisiplin. Oke. Sip. Kita break dulu sebentar.